Halo semuanya, balik lagi nih di channel Ferryanto Sitorus. Nah, hari ini Ferry bakal bahas ini dia, Suzuki XL7. Nah, hari ini Ferry bakal bahas full mengenai Suzuki XL7 ini. Makanya jangan lupa like dan subscribe terlebih dahulu. Dan inilah dia, Suzuki XL7. Ini adalah mobil Suzuki XL7. Jadi ini adalah sebenarnya teman-teman basisnya dari R3 yang sebenarnya sudah ada sebelum XL7 ini dirilis di Indonesia. Dan mobil ini juga kalau di India tuh, kalau Ferry lihat di reviewnya itu adalah XL6 ya. Tapi sampai di Indonesia dia jadi XL7 karena basisnya itu 7 orang, 7 penumpang ya teman-teman. Dan di Indonesia sendiri itu ada 3 tipe ya. Yang pertama itu tipe Zeta, Alpha, dan Beta. Jadi ada 3. Yang paling tinggi itu adalah tipe Alpha. Dan ini adalah tipe Alpha yang sekarang ada di review Ferry kali ini. Kalau kita bisa lihat teman-teman, kebetulan ini mobilnya mobil test drive. Jadi memang biasa dipakai untuk customer untuk test drive mobil sebelum mereka memiliki mobil dari XL7 ini. Untuk di atas sendiri, untuk antena dia pakai antena mikro ya, yang belum dia pakai shark fin, tapi dia pakai antena panjang biasa. Terus untuk bagian depan sini lampu utamanya itu dia pakai LED, sedangkan DRL-nya juga LED, tapi untuk lampunya dia pakai halogen. Dan lampu fog lamp-nya juga dia masih halogen. Dan kalau kita bisa lihat di sini grillnya ini cukup memanjang, besar ya. Dan lalu di bawahnya juga itu ada over fender yang cukup bagus dengan list chrome ya, seperti teman-teman. Lalu kalau kita bisa lihat di sebelah kanan dari mobil ini, untuk atasnya sendiri dia sudah pakai roof rail. Dan ini nih, untuk aksesoris ini door visornya ini sudah aksesoris bawaan untuk tipe Alpha. Dan untuk spion sendiri sudah retract, dilengkapi juga dengan shining lamp. Terus itu di sini ada logo VVT, dan bodinya dari sebelah kiri ini dia sudah pakai kuncinya immobilizer keyless ya teman-teman. Terus itu di sini juga ada fender, dan di sini ada fender chrome yang ada di sebelah kiri. Untuk bannya sendiri dia pakai NSF EC300 ya, dengan ring 16, profil 195/60. Dan untuk velgnya dia pakai two tone color, dan ini keren banget ya, kelihatan banget. Oke, untuk bagian samping memang mobil ini terlihat banget crossovernya. Lalu bagaimana untuk bagian belakang? Mari kita bahas bagian belakangnya. Suzuki XL7 ini merupakan salah satu SUV keren yang dimiliki oleh Suzuki. Dengan kenyamanan yang baik, mobil Suzuki ini menggunakan mesin 1500 cc dengan jenis K158 4 silinder dengan daya maksimum 104,7 PS pada RPM 6000 dan torsi 138 Nm pada RPM 4400 dengan kapasitas tangki 45 liter. Untuk bagian belakangnya teman-teman, mobil ini sudah pakai spoiler. Dan ini spoilernya hampir sama kayaknya sama R3 Sport ya. Karena memang di sininya juga ada tulisan Sportnya. Lalu di sini juga untuk kacanya, untuk bagian belakang dia sudah pakai defogger ya. Terus di sini ada wiper. Lalu untuk lampunya sendiri dia masih pakai lampu halogen ya untuk lampu sennya. Dan ini lampu remnya juga memanjang ya, dan itu bagus banget. Terus di sini ada logo Alpha, dan di sini ada tulisan XL7. Nah, mobil ini juga dilengkapi dengan kamera parking, dan ada juga sensor parking 2 titik di belakangnya. Dan kalau kita lihat untuk bagasinya, ini bukanya masih manual teman-teman, dan bukanya masih seperti ini. Nah, bagasinya ini sendiri cukup besar teman-teman, dan apalagi kalau baris ketiganya itu dilipat seperti ini, dan dia itu memberikan ruang yang lebih untuk membawa barang saat tidak digunakan untuk mengangkut orang. Dan di sini juga tempat penyimpanannya ada, dan ban serepnya ada di bawah sini. Dan untuk aksesorisnya sendiri ini cukup lengkap seperti mobil pada umumnya. Dan impression Ferry untuk pertama untuk bagian belakang ini sangat luar biasa.
mobil ini sangat support untuk membawa keluarga maupun membawa barang-barang yang mungkin Anda butuhkan saat akan bepergian dalam perjalanan. Nah, kita bakal review juga untuk bagian interiornya. Let's come on. Untuk bagian baris keduanya teman-teman, ini kita bisa lihat mulai dari door trimnya. Untuk bagian baris kedua ini masih pakai plastik keras ya. Namun di sini dia udah soft touch, tapi soft touchnya ini bukan bahan kulit, melainkan ini bahan pabrik ya. Terus di sini juga dia ada bottle holder 1 titik, dan untuk speakernya sendiri ini terdapat 6 titik. Jadi ada 2 tweeter di depan, lalu speaker untuk di door trim, kiri kanan untuk bagian depan dan belakang. Terus kalau kita mau masuk nih ke baris ketiga, ini kita ngelipatnya dari sini teman. Jadi nggak bisa langsung begini ya, kita dorong, itu tidak bisa. Jadi ini kita memang bukanya harus seperti ini ya. Oke, kita dorong ya, jadi dia baru kita bisa masuk ke dalam. Oke, kita untuk mundurkan lagi, nah posisi seperti ini. Namun pada saat kita ingin meratakan ini sampai depan, kita tinggal lipat seperti ini. Dan kita masuk ke dalam. Nah, ini posisinya masih bisa dimaju mundurin untuk joknya. Ya, ini masih bisa maju mundur. Dan ini ada handrest juga di tengah ini, namun tidak ada bottle holder yang ada di sini. Dan untuk bagian depan sendiri, bagian depan sini, ini ada tempat penyimpanan untuk jok bagian depan kiri dan kanan. Lalu di sini juga ada satu buah power outlet 12 volt 1 titik. Dan di sini juga dia pakai double blower teman-teman ya. Jadi ada 3 percepatan dia, 1, 2, dan 3 ya. Oke, sekarang Ferry bakal bahas yang bagian depannya, karena menurut Ferry bagian depan dari XL7 ini cukup mewah. Dan yuk kita masuk ke bagian baris pertamanya. Sekarang Ferry sudah ada di baris pertamanya, dan ini first impression Ferry ini cukup baik banget. Karena apa? Karena memang posisi kita mengemudi ini cukup tinggi, dan posisi dashboard juga itu masih di bawah mata ya, jadi masih di bawah dagu kita, jadi kita masih kelihatan depannya ya. Biasanya kalau orang pendek kan bukan pendek sih, kurang tinggi ya teman-teman. Nah, itu biasanya kan bermasalah dengan dia dalam visibilitas berkendara. Namun di sini untuk visibilitasnya Ferry cukup bagus banget impression Ferry. Dan di sini mulai dari door trim yang driver sebelah kanan ini ada dia pakai tweeter ini kiri kanan speakernya. Lalu untuk di sini juga ada efek serat karbon ya, pakai serat karbon di sini di door trim sebelah kanan. Terus itu juga pembuka handle-nya masih chrome. Terus di sini juga pengaturan untuk spion, dia sudah elektrik ya, retract, dan bisa juga dilipat, namun tidak bisa retract otomatis pada saat mobil dikunci ya. Lalu di sini ada central lock, central power window, lalu di sini ada dia pakai bottle holder dan 1 buah speaker. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan leveling lamp, headlampnya. Oke, terus itu ada stability control, dan sensor parkirnya bisa di nonaktifin, dan pengaturannya ada di sini. Start stop engine, terus itu untuk ininya setirnya dia udah tilt. Oke, udah tilt. Terus itu dia udah pakai personal individual warning ya untuk membuka pintunya. Lalu di sini ini nih yang bagus nih teman-teman, jadi nilai poin bagus nih. Biasanya kalau mobil itu kan sampai sini doang nih, handrestnya tidak terlalu besar. Nah, namun di sini handrestnya cukup besar, dan di sini ini masih bisa digeser. Oke, jadi kalau tidak sampai dia masih bisa digeser, dan ini juga bahannya sudah kulit. Terus itu di sini ada tempat penyimpanan, belum dilengkapi dengan rem elektrik, namun dia masih pakai rem manual. Terus itu di sini juga dilengkapi dengan persneling, udah ada overdrive dan dengan 4 percepatan. Terus di sini juga dia untuk dashboardnya dia masih bahan plastik keras. Lalu di sini dia pakai kisi-kisi AC ada 4 titik ya, dan ini bisa ditutup. Lalu di bawahnya ada serat karbonnya. Terus itu ini dia untuk head unitnya
dia bisa juga untuk mirroring. Lalu untuk AC-nya sendiri dia pakai analog ya teman-teman, digital. Oke, sorry, bukan analog tapi digital AC-nya, dan sudah bisa di setting auto. Terus itu di sini juga ada power outlet 12 volt dan USB. Serta di sini ada tempat untuk botol holdernya. Dia sudah pakai pendingin. Jadi kalau bawa minuman tuh udah dingin teman-teman. Untuk MID-nya sendiri mobil ini sudah cukup bagus teman-teman. Ini Ferry coba hidupkan. Nah, di sini juga banyak banget informasi yang bisa kita dapatkan dari MID-nya. Seperti tadi pintunya sudah personal warning ya. Jadi untuk pembuka pintunya warningnya itu ada sendiri-sendiri setiap pintu. Lalu di sini kita bisa lihat beberapa panduan berkendara, ada acceleration, average full economy, terus itu driving time, bahkan ada juga jamnya analog ada di depan dan ada kompasnya juga. Dan ini ada torsi juga, dan ini memang benar-benar keren. Nah, sebenarnya yang menjadi andalan dari Suzuki Axel 7 ini adalah ini, kameranya ini ada di spion tengah, dan ini bisa untuk merekam perjalanan Anda, dan itu sangat dibutuhkan banget ya teman-teman saat ini, karena terkadang di jalan orang main salah-salahan ya. Nah, dengan adanya kamera ini sangat membantu kita saat berkendara. Jadi ini bisa sebagai alat bukti, dan sudah banyak banget yang terbantu dengan kamera dashcam yang ada seperti ini, dan ini sudah ada di paket mobil ini di Axel 7, dan ini juga disediakan tempat SD card, jadi buat rekaman itu masih bisa kita simpan. Ya, itu tadi review singkat Ferry mengenai Axel 7 ini. Nah teman-teman, harga dari mobil Axel 7 ini paling tinggi saat ini per Agustus 2021 saat ini harganya sekitar 265 jutaan. Namun harga itu belum lagi dipotong oleh diskon dan diskon PPNBM ya. Jadi kesempatan itu hanya datang satu kali. Teman-teman, kebetulan pada saat bulan Agustus ini kami mengambil gambar dari Axel 7 ini masih ada potongan PPNBM 100%. Dan masih ada lagi diskon tambahan dari showroom. Namun buat Bapak dan Ibu yang ingin memiliki mobil Suzuki umumnya, mau itu Axel 7, R3 maupun mungkin pickup, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor sales yang ada di bawah sini, atau nanti Ferry juga lampirkan di description. Terima kasih sudah menonton review Ferry mengenai Axel 7 ini. Semoga informasi yang Ferry bagikan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di video Ferry selanjutnya. Bye-bye.